Ya, tetapi kasihan buat baik itu Ustadz Agustan, istrinya maupun mamanya yang sedang sakit parah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video, potongan video dari yang saya ambil dari channel Mu'alaf Center Hagia Sophia. Mari kita saksikan bersama-sama. Yang sini sakit 2 orang. Sakit 2 orang. Yang sini sakit 2 orang. Satu beliau, satu ibunya beliau. Oh, satu mamanya. Yang sudah masuk Islam. Istrinya juga sakit. Istrinya juga sakit. Kanker. Masya Allah. Ya itulah ujian. Ya. Jadi hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Gitu. Jadi jelas ya, saya ulangi lagi bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Nah ini, barang siapa yang kuat dalam ujian ini, tetap kokoh imannya, insya Allah ahli surga. Amin. Nah, ini makanya kok Agustan ini mudah-mudahan bukan kena kutukan, kata bahasa Jawa kena walat, tapi ini memang sudah kodratullah. Karena istrinya juga sakit, kalau nggak salah sakit apa? Kanker. Nah, ini Agustan sakit, mamanya juga sakit nih di belakang Agustan di kamar belakang. Nah ini semuanya adalah hakikatnya memang takdir Allah gitu. Jadi kita nggak bisa apa-apa, tidak ada hubungannya dengan ini dan itu gitu. Setelah kita menyaksikan potongan video tersebut, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kita perlu kasihan terhadap mereka dan kita perlu berdoa. Bahkan kalau kita bisa mendukung mereka, kita perlu mendukung mereka karena mereka betul-betul membutuhkan pertolongan. Nah, saya tidak punya maksud bahwa Ustadz Agustan ya dan juga yang lain-lain tadi kita saksikan bagaimana diceritakan mereka menderita ya. Saya tidak punya maksud bahwa semua itu mereka dikutuk oleh Allah, karena memang saya mendengar bahwa istrinya sudah sakit sebelumnya, kemudian mamanya juga sudah tua. Tetapi secara khusus saya ingin supaya kita belajar kebenaran tentang penyakit, karena orang Kristen juga tidak kebal dengan penyakit. Istilah mu'alaf kembali ramai terdengar, dan lagi-lagi tidak dalam konotasi positif. Ini menyangkut seorang mu'alaf bernama Agustan. Dia ini konon mantan pendeta yang masuk Islam beberapa tahun yang lalu. Sayangnya setelah masuk Islam, ia sering melecehkan agama lamanya, Kristen. Dan kali ini tindakannya sudah sangat keterlaluan. Dia membuat video yang seolah menantang Tuhan. Agus menyatakan ingin bereksperimen. Dia bilang, apa yang akan terjadi pada dirinya ya kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya? Bukan itu saja, dia juga kentut di depan Alkitab. Dia bilang dia ingin tahu apakah Tuhan akan menghukumnya. Apakah dia akan mati dalam waktu 1 bulan, tanyanya. Yang dilakukan Agus jelas-jelas adalah penghinaan tiada tara. Dengan melakukan itu, dia agaknya ingin mengatakan bahwa Alkitab bukan ciptaan Tuhan. Logika dia, kalau Alkitab memang ciptaan Tuhan, pasti Tuhan akan marah kalau Alkitab dikentuti. Karena itu, dia seolah menantang Tuhan. Kenapa Agus melakukan itu? Nggak jelas juga sih. Salah satu versi mengatakan bahwa Agus sebenarnya hanya sedang merespons pernyataan seorang pemeluk Kristen yang menghina Islam. Jadi ini semacam balas dendam. Saya tidak bisa melacak pernyataan pemeluk Kristen mana yang membuat Agus sampai merasa harus menghina kitab suci umat Kristen itu. Yang jelas, Agus dengan sengaja menghina Kristen. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi kemudian. Tiba-tiba saja tersiar kabar bahwa Agus sakit keras. Ada berbagai video yang menunjukkan bagaimana Agus terbaring dalam kondisi tak berdaya di rumahnya. Dari tanda-tanda fisiknya, ia seperti terkena stroke. Sebagian orang dengan sinis bilang, jangankan sebulan, baru beberapa hari saja setelah ia mengumumkan penghinaannya terhadap Alkitab, ia sudah terkena stroke. Pertanyaannya, apakah memang sakitnya Agus terjadi karena sikap menantangnya itu? Jawabannya tergantung. Anda menggunakan pendekatan rasional atau spiritual dan supranatural. Kalau jawaban rasionalnya ya Agus memang sakit karena kondisi kesehatannya memburuk. Kabarnya ini bukan pertama kali dia terkena stroke. Setahun lalu pun dia sudah menderita semacam tanda-tanda stroke. Agus sendiri terkenal sebagai pekerja keras yang seringkali tidak cukup istirahat.
Dalam videonya, dia juga bercerita tentang nasihat dokter yang memintanya untuk tidak memaksakan diri. Orang yang sudah terkena stroke kan memang bisa berulang stroke-nya kalau dia tidak menjaga diri. Jadi ya normal-normal saja. Tapi kita juga bisa melihatnya dari sisi spiritual, hubungan dengan Tuhan. Agus sendiri kan tentu bicara dengan asumsi Tuhan memang ada dan mengintervensi kehidupan manusia. Dia terkesan meminta jawaban apakah Alkitab memang adalah buku yang sesat. Dengan kata lain, Agus menunggu jawaban. Agus memang memberi tantangan yang lebih dramatis. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka matikanlah Agus dalam 30 hari. Ternyata, Tuhan yang dipercaya Agus tidak mengambil nyawanya. Tapi Tuhan memberi jawaban, kalau bukan peringatan. Mungkin bukan hukuman, tapi peringatan. Tentu saja ini multitafsir. Tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu. Dan ini tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Agus dan para mu'alaf lainnya. Ya ini penting karena Agustan memang sering menghina Kristen. Dia misalnya menyebut pemeluk Kristen sebagai penyembah bani kolor, penyembah bangkai. Dia mengatakan otak orang Kristen senantiasa error. Dia bilang sebaik-baiknya umat Kristen, mereka tidak lebih dari babi haram dan anjing-anjing pincang. Dia bahkan menganggap orang-orang Kristen yang misalnya merana karena tidak boleh mendirikan gereja, sebenarnya hanya playing victim untuk membangkitkan simpati. Dia juga menyatakan orang-orang Islam yang membela orang Kristen adalah orang somplak. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen. Dan kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan. Agus selayaknya sadar bahwa Tuhan ingin memberitahu sesuatu. Apakah ini berdampak pada cara Agustan berdakwah? Saya harapkan begitu. Masalahnya memang ada begitu banyak mu'alaf yang terkenal karena menjelek-jelekan agama lamanya, terutama Kristen. Salah seorang yang paling terkenal adalah Yahya Waloni. Sebagaimana Agus, Yahya juga mengaku mantan pendeta. Omongannya baru bisa direm setelah ia sempat dipenjara 5 bulan karena penghinaannya terhadap Kristen. Atau juga Ustazah Irena Handono. Dia mengaku mantan biarawati. Dalam ceramahnya dia juga suka sekali menjelek-jelekan Kristen. Para mu'alaf semacam ini adalah kumpulan orang-orang yang membahayakan persaudaraan kita sebagai satu bangsa. Nah, dalam hal ini, Agustan mungkin perlu belajar dari putrinya Zeldia. Gadis ini nampak sangat sayang pada ayahnya. Ketika Agus sakit, Zeldia yang merawatnya. Tapi yang penting, Zeldia ini beragama Kristen. Dia adalah putri dari pernikahan Agus pertama. Agus berpisah dengan ibu Zeldia sejak Agus menjadi mu'alaf. Agus terlihat berharap sekali Zeldia mengikuti jejaknya masuk Islam. Ada sebuah video yang menampilkan Agus dan putrinya ini bercakap-cakap. Dalam percakapan itu, Agus bilang bahwa jutaan orang Indonesia mendoakan agar Zeldia masuk Islam. Agus menyatakan kalau Zeldia masuk Islam, dia akan membuat pesta besar. Bahkan Agus mencecar keyakinan Zeldia tentang Tuhan Yesus. Tapi dengan santun, gadis cantik ini selalu menolak permintaan ayahnya. Dan Zeldia dengan penuh hormat menyatakan bahwa dia tetap mendoakan sang ayah tetap dengan keyakinannya, tapi berkurang marah-marahnya. Zeldia ini sangat mengagumkan. Setelah bikin eksperimen tempel Alkitab di pantat, kini mu'alaf Agustan kena stroke. Dihukum Yesus, benarkah? Begini kondisi terbarunya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di populis.com, di sini ada fotonya. Dan tadi juga sudah disampaikan di cuplikan video. Satu keluarga mengalami sakit ya. Agustan, ibunya, dan juga istrinya sakit semua. Tentu kita tidak bisa menghakimi siapapun, tetapi inilah suatu pembelajaran untuk tidak melakukan penghinaan terhadap agama. Karena itu berbicara tentang sebuah esensi dari kehidupan manusia. Orang masing-masing berhak untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya, tidak boleh kita hina. Terlepas dari semuanya itu, Agustan pada kenyataannya mengalami sakit yang parah, dan kita sudah melihat bagaimana tanggapan orang. Banyak dari Kristen yang mendoakan supaya sembuh, mendoakan supaya diberkati, bahkan juga ada yang memberikan berkat untuk Agustan.
memberikan uang, sesuatu hal yang positif yang perlu kita lanjutkan untuk kita menolong sesama. Jangan melihat agama, jangan melihat perbedaan agamanya, tetapi mari kita melihat suatu sisi dari sisi kemanusiaan, untuk saling menolong satu dengan yang lain ya. Siapapun kalau membutuhkan pertolongan, kita wajib atau patut untuk memberikan bantuan kepada yang bersangkutan, termasuk kepada keluarga Agustan yang walaupun menghina agama kita, tetapi kita balas dengan kasih. Karena Alkitab mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kebaikan yang kita tebarkan, yang kita berikan, yang diterima oleh orang yang melakukan kejahatan, itu bisa membuat perubahan perspektif dalam pemikirannya. Kalau selama ini dia menghina atau juga melakukan penistaan, bisa jadi itu suatu titik balik dari perspektifnya yang selama ini demikian. Jadi mari kita lakukan kebaikan, mari kita support Agustan, kita doakan supaya sembuh, keluarganya dipulihkan, dan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Terlebih pada kondisi saat ini tentu membutuhkan sekali pertolongan dan bantuan, baik berupa dana maupun juga berupa doa ya. Kita lakukan itu untuk Agustan. Sosok mualaf Agustan kini menjadi sorotan warganet karena beredar video yang menampilkan dirinya diduga melecehkan kitab suci umat Kristen. Dalam video yang beredar di media sosial, Agustan terlihat seperti menempelkan Alkitab ke pantatnya. Dia juga menantang apakah dengan aksinya tersebut dirinya bakal meninggal dalam waktu sebulan kemudian. Kini Agustan dikabarkan sedang sakit, bahkan bukan hanya dirinya tetapi juga istrinya, orang tuanya, jadi satu keluarga mengalami sakit. Memang menurut kabar yang saya dengar bahwa penyakit mereka sudah lama, bahkan sebelum melakukan penistaan terhadap kitab suci agama Kristen. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah kita perlu mendoakan mereka supaya mereka sembuh. Jadi kita membalas kejahatan yang dilakukan oleh Agustan dengan apa? Dengan mendoakan istrinya yang sakit, istrinya stroke ya menurut informasi, dan juga orang tuanya, ibunya ya sakit juga, kita doakan supaya sembuh, dipulihkan ya. Oke, melansir dari tayangan YouTube Hidayah Mualaf Channel, seorang pria mengunjungi Agustan di Bandung, Jawa Barat. Dalam thumbnail video itu terlihat narasi dihukum Yesus, sandiwara, dan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, HMC langsung ke Bandung. Nah, kalau berbicara apakah itu dihukum Yesus, tentu kita tidak boleh cepat-cepat lah ya mengambil kesimpulan atau menghakimi seseorang bahwa itu adalah suatu azab dari Tuhan. Tetapi yang kita ketahui bahwa Tuhan itu sabar ya, dia bermurah hati ya, dan mengasihi siapapun. Dan kalau sampai saat ini Agustan belum juga diazab, itu artinya Tuhan memberikan sebuah kesempatan untuk Agustan mengalami pertobatan ya. Jadi kalaupun dia sakit, kita nggak bisa katakan bahwa itu adalah suatu azab dari Tuhan. Tapi kalau dia sakit, bahkan dikatakan sakitnya itu kan sebelum itu juga sudah sakit-sakitan. Tapi ini bisa menjadi satu peringatan, janganlah diteruskan perbuatan yang menodai agama ya. Jadi Yesus tidak sekejam itu, bahkan tidak kejam seperti yang dikatakan apakah itu hukuman dari Yesus. Yesus itu penuh kasih. Yesus itu mengajarkan tentang kasihilah musuhmu ya. Jadi memberkati orang-orang yang menganiaya kita, mengasihi musuh kita. Jadi Tuhan Yesus tidak mengazab Agustan ya. Dia memberikan peringatan yang pasti. Dan kalaupun Tuhan lakukan dalam kasus-kasus tertentu, bisa saja terjadi karena dia yang berdaulat ya, dia punya kekuasaan, dia yang punya keputusan untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Agustan ketika melecehkan kitab suci Alkitab, dia menantang dalam sebulan apakah dia akan mati atau tidak. Tapi pada kenyataannya ini sudah 2 minggu dia belum mati, yaitu suatu kesempatan bagi Agustan. Apakah Tuhan mampu membunuh Agustan? Ya sangat mampu. Dia punya kuasa kok, apa saja tunduk kepada Tuhan, dan apapun dia bisa lakukan. Mencipta aja dia bisa kerjakan, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Jadi apalagi yang namanya mengazab atau mengambil nyawa seorang Agustan, pasti itu sesuatu hal yang sangat gampang, kecil bagi Tuhan ya. Tapi Tuhan tidak lakukan itu karena Tuhan itu panjang sabar, Dia kasih kesempatan. Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa ya, itu Alkitab katakan demikian. Seorang pun tidak diinginkan Tuhan binasa. Jadi Dia kasih kesempatan. Nah, kesempatan ini kita beritakan kepada Agustan bahwa ayolah kembali kepada jalan yang benar. Karena Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kalaupun Agustan tetap memilih agama yang dianutnya sekarang, yaitu pilihan Anda. Kita tidak memaksakan. Kebenaran itu menurut setiap agama ya masing-masing kan. Menurut agama ini dan itu pasti benar menurut kepercayaannya. Tapi yang pasti ketika kita memiliki kepercayaan dan keyakinan agama kita benar, bukan berarti kita menghina agama lain. Tidak boleh kita kerjakan itu, tidak boleh kita lakukan itu ya. Kemudian dalam video itu juga seseorang memberi informasi terbaru kondisi Agustan. Orang tersebut mengaku mengunjungi Agustan setelah menerima kabar dia sakit. Orang itu juga mengatakan bahwa dirinya melihat langsung kondisi Agustan sebagai bentuk dukungannya. Menurut orang tersebut, Agustan mengalami stroke dan memiliki riwayat sakit jantung sebelumnya. Dan rupanya bukan hanya Agustan, tapi juga istrinya, demikian juga dengan ibunya, sakit-sakitannya. Jadi, apa kerjaan kita saat ini? Ya, kita doakan orang-orang yang menganiaya kita. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu dia lagi di konten kami selanjutnya.